Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di course ini bersama saya Expert William. Course ini tentang analisis gempa, diafragma, ketidakberaturan, detailing sesuai SNI terbaru. Nah, sebelum memasuki modul 3, yaitu modul terakhir ini, biarkan saya ucapkan selamat kepada creative people karena sudah melewati modul 1 dan modul 2 serta mengerjakan semua kuisnya dengan baik. Nah, semoga modul 1 dan modul 2 bisa jadi ilmu tambahan, referensi tambahan, dan cakrawala baru untuk creative people terapkan dalam uh, kehidupan creative people dalam structural engineering. Nah, sekarang kita akan memasuki modul terakhir, yaitu modul 3 yang berkaitan dengan detailing struktur. Nah, pertama, kenapa detailing struktur itu penting? Karena detailing struktur itu akan mendikte perilaku struktur. Makanya detailing itu penting. Jadi selain perhitungan kekuatan ya, detailing itu sangat penting karena detailing itu bisa menghasilkan perilaku struktur yang totally berbeda. Nah, contohnya yang pertama dan yang paling signifikan adalah ini. Detailing itu penting untuk menjaga agar gedung kita itu ductile dan memiliki sway mechanism. Jangan sampai gedung kita mempunyai story mechanism. Karena kalau gedung kita punya story mechanism, maka ini tidak reliable gedungnya. Kita desain gedung 4 lantai, tapi yang gagal duluan yang di bawah. Dan kolom pula. Nah, itu tidak boleh terjadi di struktur kita. Struktur kita harus bisa melambai-lambai, harus lentur, harus ductile. Jadi kolomnya itu harus survive. Nah, selain itu, yang harus diperhatikan ya creative people, ini pertama detailing itu penting. Kalau creative people lihat ini tulangan lenturnya sangat besar. Ini pasti karena structural engineer pas desain dengan beban yang cukup besar ya. Dengan beban yang cukup besar, makanya tulangan lenturnya besar. Tapi kalau dilihat ya, dilihat creative people, ini sengkangnya itu sangat tipis-tipis nih, kecil-kecil. Nah ini saya percaya ini masih pakai code yang lama, mungkin belum dibatasi AV minimum, atau memang sengaja diabaikan AV minimumnya. Nah ini tidak wajar, jadi ini pasti nulang ini dia pakai langsung dari ETABS punya atau apapun apapun aplikasi analisisnya yang mengeluarkan nilai AV-nya dari aplikasi. Ini wajar, tulangan lenturnya segede ini, tapi sengkangnya tipis banget. Nah, itu tidak wajar. Nah, alhasil ya seperti ini kita bisa lihat kalau dia gagal total, betonnya nggak terconfine, hancur, betonnya hancur langsung nggak ada interaksi dengan lenturnya. Ya otomatis lenturnya sendiri nggak bakal bisa nahan tekan toh, karena baja itu lemah terhadap tekan, nggak akan kuat dia. Nah, oleh karena itu, pentingnya detailing struktur, terutama di bagian sengkang, agar dia tetap terconfine, sehingga betonnya tetap bisa berinteraksi dengan tulangan lenturnya. Nah, berikut juga ini adalah salah satu contoh lagi tentang kegagalan geser dari sebuah struktur. Nah, ini kita bisa lihat kalau ini dia ngembang nih. Ini ada tekan dari bawah, ada tekan dari atas, dia mengembung untuk kolomnya. Nah, karena dia mengembung, nah ini bisa lihat juga sempatnya ini tipis-tipis nih. Tipis-tipis. Nah, karena tipis-tipis dan mungkin tidak terlalu rapat, itu dia putus sengkangnya. Begitu sengkangnya putus, tulangan yang mekar, betonnya pasti remek. Nah, kalau begitu udah remek, ini udah nggak ada kontribusinya sama sekali nih. Udah nggak ada tahanannya sama sekali kalau udah kayak begini. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kan sudah disampaikan di modul sebelumnya kalau geser itu tidak boleh gagal pertama. Jadi ini geser itu gagal pertama nih, motornya masih adem-adem ayam aja, tapi sengkangnya udah putus. Itu tidak boleh. Nah, ini salah satu analogi lagi kenapa sengkang itu harus detailing dengan baik. Nah, ini adalah yang kiri ini adalah beton ketika kondisi normal. Ada sengkang, ada selimut. Nah, ini luas kolomnya itu AG. Nah, kalau seandainya udah terjadi gempa mungkin yang cukup dahsyat dan sampai memerlukan kontribusi yang begitu besar dari kolom, maka kolom itu pasti relatif langsung mau crushing, mau hancur. Nah, tapi kalau seandainya kita punya sengkang yang baik, seandainya kolomnya hancur pun beton-beton di dalamnya ya tetap tetap utuh karena dia ada yang meluk, betonnya nggak akan buyar. Nah, itulah sebabnya sengkang harus detailing dengan baik agar kita punya sebuah core, kita punya sebuah beton inti. Jadi kita kehilangan selimut sedikit ya nggak apa-apa lah, asalkan intinya tetap ada. Itulah pentingnya.
Nah, ini juga sama di sendi plastisnya balok, konsepnya sama, sengkang. Sengkang itu harus ada supaya pas dia tekan ya. Ini kan kalau di analoginya Fema ini atasnya sedang tekan. Nah, kalau tekan berarti pasti bagian atasnya yang hancur toh. Nah, ini bisa dilihat yang hancur itu cuma selimutnya aja diharapkan. Bawahnya tetap utuh gitu. Nah, terus kalau kita lihat ya di sini Creative People, ini adalah analogi dari sendi plastis. Ya, mungkin sendi plastis tidak dijelaskan di course ini tentang parameter-parameter sendi plastis, tentang bagaimana cara membuat sendi plastis, cara membuat sendi plastis. Tapi expert ingin Creative People agar paham apa itu sendi plastis melalui modul ini. Nah, kita tahu kalau beton itu balok ya, gempa itu bolak-balik, berarti ada kalanya balok itu bakal ke atas begini, ya ini ekstrim ya, berarti ada kala baloknya ke bawah. Nah, kalau kondisi yang dinamik, dia sikliknya dinamik, naik turun, naik turun, naik turun, lama-lama zona ini itu akan hancur betonnya. Nah, kalau sudah hancur, maka akan dinamakan sendi plastis. Ini udah nggak ada daya jepitnya lagi di muka kolom. Udah nggak ada daya jepit. Dia akan anggap, kan kalau kita tahu beton itu kalau di kolom itu biasa dianggapnya dijepit. Nah, kalau seandainya udah tercipta sebuah sendi plastis, maka ini udah jadi sendi, bukan jepit lagi. Udah jadi sendi. Nah, di sini mungkin jepit di ujung, atau mungkin dua-duanya sendi. Bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengharapkan bahwa sengkang yang ada di sini itu cukup untuk menahan si beton yang hancur ini. Nah, kan kalau seandainya terjadi sendi plastis yang rusak itu adalah tulangan atas, bukan sesuai konsep hierarki yang di modul sebelumnya, lenturnya rusak, sengkangnya tetap harus survive. Kenapa? Lenturnya rusak nggak apa-apa, karena dia jadi sendi. Emang udah nggak diperlukan lagi tulangan atas. Yang penting, sengkangnya ada, dia bisa menahan geser yang dari sendinya ini. Nah, itulah pentingnya detailing sengkang. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke detailing balok. Nah, ini Fema memberikan secara ringkas apa yang perlu diperhatikan dalam detailing balok. Nah, tapi creative people perlu ingat yang diberikan Fema ini itu dari ACI tahun 2005. Sedangkan ACI yang kita gunakan itu ACI 2014 atau SNI yang 2847 2019. Tetapi nanti creative people bisa lihat syarat-syaratnya itu masih sama, nggak berubah. Nah, ini juga ada dibatasi tulangan minimum dan maksimum, dua tulangan menerus atas bawah, momen minimumnya 50% dan 25%, terus sambungan lewatan harus di tengah balok, terus disempang dengan rapat. Nah, itu kita bisa lihat bahwa itu semua tertuang kembali dalam SNI terbaru, belum berubah. Nah, ini kalau di 18631 ya, ini pasal-pasalnya sudah expert berikan dalam slide ini, berarti people tidak usah buka lagi SNI-nya. Nah, itu kita bisa lihat di pasal itu kalau balok-balok harus memiliki setidaknya dua batang tulangan penerus pada sisi atas dan bawah penampang, yang masih sama seperti yang tadi di TCI 2005. Nah, terus pada sembaran penampang jumlah tulangan tidak boleh kurang dari pasal ini. Pasal ini adalah pasal tulangan minimum balok. Nah, terus juga dibatasi untuk rasio tulangan maksimum nggak boleh lebih dari 2,5% atau 0,025. Nah, kita akan jelaskan kenapa diberikan patokan 2,5% ini. Kenapa nggak boleh tulangan sebanyak-banyaknya aja? Nah, alasan pertama diberikan tulangan 2,5% ini adalah untuk membatasi kita sebagai desainer agar tidak mendesain dengan tulangan sebanyak-banyaknya dan beton sekecil-kecilnya. Nah, itu impian semua orang bisa begitu, cuma nggak boleh. Code membatasi 2,5%. Kenapa? Karena code mau kita itu tetap di zona tension control. Nah, supaya dalam zona tension control maka dibatasi 2,5% dengan tujuan diharapkan tetap terjaga kondisi tension controlnya. Bayangkan kalau seandainya kita desain nggak ada batas 2,5% ini dan kita tulangin sebanyak-banyaknya dengan beton sekecil-kecilnya, maka bisa aja terjadi bahwa betonnya itu hancur duluan, tulangannya masih utuh, belum belum mencapai FY. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Beton itu nggak boleh lebih dulu hancur dibanding tulangan. Makanya dibatasi 0,025 ini untuk menjaga konsep tersebut. Nah, terus juga ini 1632 ini, 1832 masih sama dengan yang
VEMA tadi, momen di muka itu momen positifnya tidak boleh kurang dari setengah momen negatifnya. Lalu momen negatif dan positif di sepanjang penampang itu tidak boleh kurang dari seperempat momen maksimum di joinnya. Jadi konsepnya itu sebenarnya positif tumpuan itu nggak boleh lebih kecil dari 25%. Sorry, maaf salah. M positif tumpuan itu nggak boleh lebih kecil dari 50% M negatif tumpuannya. Lalu M positif negatif tumpuan lapangan ya, tumpuan dan lapangan, tumpuan dan lapangan itu nggak boleh lebih kecil dari 25% M negatif maksimum. Sebenarnya kalau dituangkan ke dalam tulisan kan terlihat lebih mudah dicerna ya dibanding kata-kata sampai panjang begini. Nah, itu intinya. Nah, berikutnya dijelaskan juga kalau sambungan lewatan ya splicer tidak diizinkan dipasang di sepanjang sengkang pengekang atau zona sendi plastis itu tidak boleh. Nah, ini sambungan lewatan tidak boleh digunakan di lokasi dalam join jarak 2 kali tinggi balok ya. Ini juga dalam jarak 2 kali tinggi balok. Ini kalau dalam satu kalimat itu sebenarnya mendikte bahwa splicer atau lewatan itu cuma boleh di tengah bentang. Nah, itu sebenarnya tiga ini tuh merangkumnya dalam satu kalimat ini doang. Nah, terus ini juga dibatasi dalam pasal ini, itu spasi tulangan di splices itu nggak boleh lebih dari D/4 atau 100 mm. Seperti itu. Nah, terus juga kita bisa lihat bahwa di sengkang itu juga ada di sengkang itu ada juga ketentuannya. Sengkangnya harus sengkang tertutup atau sengkang terbuka tapi harus ditutup juga dengan kepala. Umumnya orang pakainya yang paling kiri ini. Nah, terus juga ada syarat-syarat hook, ada syarat-syarat spasi sengkang. Nah, itu dituangkan juga dalam SNI yang terbaru kita punya. Expert sudah berikan di sini, sehingga kalian tidak perlu cari lagi. Nah, sengkang pengekang itu harus diberikan di sepanjang jarak 2 kali tinggi balok, zona sendi plastis. Nah, sengkang pertama itu 50 mm. Nah, terus jarak spasi sengkangnya itu tidak boleh melebihi D/4 atau 6 kali diameter atau 150. Nah, ini juga ada ilustrasinya langsung. Ini sengkang-sengkang yang diizinkan oleh code. Nah, pertanyaannya ini sengkangnya kan yang penting harus tertutup nih, 4 sisi nih. 4 sisinya harus tertutup. Nah, yang di dalamnya itu kan nggak dikasih nih, apakah boleh J begini? Boleh jawabannya. Jadi intinya itu yang code ingin sampaikan itu sebenarnya, apapun konfigurasi yang dilakukan, yang penting adalah bisa terjaga dia kotak agar core di dalamnya itu tetap utuh. Inti yang code ingin sampaikan itu sebenarnya. Nah, berikutnya kita masuk ke detailing kolom. Nah, kolom itu yang harus dilihat itu adalah tulangan lenturnya. Minimumnya 1% dan maksimumnya di 6%. Nah, terus juga harus dikasih persyaratan strong column weak beam. Nah, ini yang persyaratan paling penting untuk kolom, di mana dengan adanya persyaratan ini dipastikan bahwa sway mechanism pasti tercapai. Kenapa? Karena kita secara membabi buta mendesain kolom supaya dia 1,2 kali lebih kuat dari balok. Nah, berarti pasti kolomnya ini agak mubazir. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin kalau secara momen, secara gaya doang, itu dia nggak perlu sebesar itu. Tapi kita harus mendesainnya untuk sekuat 1,2 kali balok agar tercapai sway mechanism. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa di SNI kita juga ada tertulis kalau tulangan minimumnya 1%, tulangan maksimumnya 6%. Lalu juga strong column weak beam-nya di sini juga masih sama, koefisiennya 1,2. Nah, untuk sengkang kolom itu sebenarnya sangat banyak persyaratannya. Cuma umumnya tidak terlalu ribet. Hanya saja yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya ini. Rumus-rumus AV minimum ini. Ini yang harus kita perhatikan. Nah,
Seperti yang terlihat sekarang itu dibagi menjadi dua, yaitu kolom low axial load di mana PU-nya lebih kecil dari 0,3 AGFC aksen dan PU lebih besar dari 0,3 AGFC aksen. Nah, ini ada perbedaan AV minimum atau ASH kalau di sini ya. Kalau seandainya kolom yang low axial load atau kolom secara general itu cukup memenuhi AV minimum poin A dan B. Kalau seandainya high axial load itu harus memenuhi rumus yang C juga, jadi ABC. Nah, ini juga di pasal 18754 ini ada KF dan KN untuk hitung yang rumus C ya. KF itu faktornya ada koefisien FC aksen, kalau yang KN itu bergantung NL, jumlah tulangan. Nah, sengkang kolom itu juga dibatasi spasinya, yaitu 1/4 dimensi, 6 kali diameter atau S0. Nah, terus juga sambungan lewatan atau sambungan mekanis itu tidak diizinkan di daerah selain tengah tinggi kolom ya. Nah, itu juga kita bisa balik lagi mikirin yang balok ya. Konsepnya sama, harus di tengah. Kenapa sih sebenarnya code atau mengharapkan semuanya di tengah? Karena yang namanya momen gempa itu pasti bentuknya seperti ini dan bolak-balik jadi seperti ini. Nah, momen paling kecil itu di tengah. Jadi diharapkan kalau ada titik lemah lentur itu taruh aja di tengah karena pasti momennya yang paling kecil. Seperti itu. Itulah alasan kenapa sambungan-sambungan diharapkan ada di tengah. Nah, terus juga untuk kolom, perbedaannya itu ada di daerah tumpuannya. Daerah tumpuan kolom itu bukan 1/4 L, bukan 2H, tapi sepanjang L0. Nah, L0 itu sendiri ada 3 rumus, dan harus diambil yang paling tinggi dari 450, atau 1/6 tinggi kolom, atau tinggi kolom, atau tinggi dimensi kolom. Nah, terus juga kita harus kita harus lihat kalau seandainya kolom high axial load itu harus disengkangi semua tulangan lenturnya. Nah, harus disengkangi semua tulangan lenturnya seperti yang display ini. Nah, di display ini juga kita lihat bahwa jarak antar tulangan lentur yang disengkangi itu sejarak XI dan XI itu harus dijaga agar tidak melebihi 200 mm. Nah, apa yang terjadi kalau dia melebihi 200 mm? Maka kita harus nambahin satu buah tulangan lentur, jadi XI-nya kan makin rapet. Nah, seperti itu. Nah, ini detailing ini itu harus dilakukan kalau dia high axial load. Jadi setiap tulangan lentur harus disengkangi, terus sengkangnya yang ini harus 135 derajat. Nah, yang paling terakhir itu kita harus melihat yang namanya detailing join. Nah, join itu sebenarnya sering terlewatkan. Kenapa? Karena join itu sebenarnya diceknya paling terakhir. Dan sebenarnya secara praktis boleh dianggap sebagai bagian dari kolom. Oleh karena itu, seringkali join diabaikan. Padahal, sebenarnya join itu ada pengecekan join shear yang sangat penting. Join shear itu harus masuk supaya tidak terjadi join failure. Nah, join itu sering diabaikan tapi merupakan elemen terpenting. Kenapa? Karena kalau kalian bayangkan sebuah joinnya rusak. Nah, dia mentransfer gaya dari balok ke kolom, kolom ke balok lagi. Itu gimana kalau joinnya fail? Nah, join. Jadi makanya join itu tidak boleh fail. Gimana caranya tidak fail? Yaitu kita memberikan detailing sekam dengan baik. Nah, praktisnya itu sengkang dalam join itu mengikuti sengkang L0-nya kolom. Itu praktisnya. Nah, kalau seandainya ingin menghemat, kita bisa memanfaatkan pasal ini 18832, di mana kalau kita udah ngecek apakah baloknya terkekang di 4 sisi atau tidak, nah itu diizinkan untuk direduksi setengahnya untuk sengkang di dalam join. Nah, tapi expert sendiri tidak menyarankan ini karena kita tidak tahu behavior seperti apa. Dan tinggi join juga setinggi-tingginya tidak begitu signifikan lah. Dikurangi setengahnya tapi eh, mengancam performa dari struktur. Nah, itu tidak terlalu baik sehingga tidak direkomendasikan. Nah, kalau kita lihat ya, ini FEMA juga memberikan display. Ini kita lihat kalau sengkang dalam join, itu dia ngikutin sengkang di sepanjang daerah L0 ini. Itu adalah cara praktisnya. Jadi join itu umumnya makanya tidak terlalu diperhatikan karena dianggap sebagai bagian dari kolom. Disamakan tulangannya, makanya jarang diperhatikan nih. Kalau kreatif lihat di tengah ini itu lebih renggang.
Oleh karena itu, join biasa hanya dicek join share-nya saja. Untuk persyaratan detailing dan lain-lain, AV minimum dan lain-lain, itu biasa dianggap mengikuti kolom. Nah, itu. Jadi setelah semuanya udah dipahami, balok, kolom, dan join, maka Creative People sudah menyelesaikan course ini. Semoga dengan adanya course ini, Creative People bisa mendalami apa saja ya itu analisis gempa, ketidakberaturan struktur, dan apa itu diafragma, serta konsep-konsep dalam detailing struktur. Nah, sekarang sudah sampai ke akhir course ini, dan tinggal perlu mengerjakan kuis ya, kuis dari modul 3 ini. Expert ucapkan selamat karena sudah menyelesaikan semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu yang baik untuk kalian semua. Expert ucapkan terima kasih karena sudah membeli dan mengikuti course ini. Semoga kalian tertarik juga untuk mengikuti course lain yang sudah expert develop. Thank you. See you creative people in other courses.